Kemudian untuk dukanya ya tahu sendiri kalau sudah kalau sudah lebih dari sekian hari tahu sendiri dah. Insya Allah para relawan paham. Ya enggak? Cek. Zen sudah, bismillah. Sangu, Randua, Tatalu, Anumo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di podcast Berfaedah bersama saya Rizky sebagai host. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang narasumber yang luar biasa yang mungkin sebagian dari antum-antum semua sudah mengenal beliau. Beliau orang yang sering terjun ke lapangan ketika terjadi sebuah bencana. Beliau juga orang yang kadang-kadang ngedit. Kemudian beliau juga orang yang sering berada di balik layar media-media dakwah. Seorang narasumber yang luar biasa yaitu beliau Kang Badi. Assalamualaikum Kang Badi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sedikit mengklirkan ya, sebenarnya bukan apa ya, orang biasa aja sih. Jadi terlalu menyanjung terlalu tinggi ntar terlalu tinggi terjatuh jeblek gitu. Tapi kenapa apa yang perlu kita diskusikan pada hari ini? Fadhal. Jadi Kang Badi yang Ana tahu antum itu termasuk orang yang istilahnya sibuk dalam kebaikan lah, Masya Allah. Alhamdulillah. Antum terjun ke lapangan sebagai relawan kemanusiaan, kemudian ngedit, kemudian menjadi tokoh pemain di video-video pendek dakwah. Nah, Masya Allah, saya bilang antum sosok yang luar biasa. Nah, yang melatar belakangi kenapa antum bisa sesering itu ikut kegiatan. Baik, bismillah. Pada intinya adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat ya bagi umat terutama. Karena ini tadi sedikit ini juga menjelaskan, kebetulan saya sendiri itu di salah satu mungkin bukan penggerak ya orang yang aktif lah istilahnya di kegiatan komunitas dakwah yang ada di Bali, terutama Bali Mengaji gitu kan. Bali Mengaji. Ya, dan di sana ada beberapa video dan alhamdulillah kami ada beberapa ikut di dalamnya terjun dan sedikit tidaknya juga ikut mengkonsep video apa yang akan kita buat dan seperti apa kedepannya video yang akan diproduksi lagi gitu. Tapi untuk yang masalah kemanusiaan, kami sih berharap ya dengan kita terjun ke lapangan, artinya dengan kita membantu sesama umat, terutama sesama saudara kita Muslim, mudah-mudahan dengan sebab itu Allah memudahkan juga urusan kita, baik di dunia dan di akhirat. Itu dah motivasi yang yang melatar belakang sedikit kegiatan di lapangan. Tapi bukan berarti dengan terjunnya kita di lapangan dan ada di balik layar dari produksi video-video kajian, bukan berarti kita manusia super. Kita tetap manusia yang sangat lemah dan kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menguatkan kita dalam jalan kebaikan. Gitu. Masya Allah. Terus di sela-sela kesibukan, otomatis namanya kita manusia, otomatis mungkin akan mengalami namanya futur. Wah, itu apakah Kang Badi sendiri pernah mengalami futur ketika di kegiatan? Mungkin saking sibuknya drop atau gimana? Ya, namanya manusia, futur itu pasti ada. Futur itu pasti ada. Cuman untuk menyikapi hal tersebut adalah salah satunya dengan cara kita menikmati kajian. Artinya kajian-kajian yang sudah kita yang sudah kita produksi sebelumnya kita dengerin lagi, atau kalau enggak ketika kita misalnya waktu senggang, karena kan ketika di lapangan pemikiran untuk mengenal kajian itu nggak ada, artinya belum terkonsentrasi ke sana, karena kan kita fokus ke lapangan, artinya kita fokus bagaimana caranya ngebantu masyarakat gitu kan. Nah, di sela-sela kesibukan ketika misalnya pagi atau malam atau kapan kita ada waktu rehat, kita dengerin kajian atau sedikit dengerin murotal apa segala macam, itu sedikit untuk mencas sedikit iman yang futur, karena namanya manusia, semua orang mungkin pasti mengalami hal yang futur. Gitu, mau nggak mau orang walaupun mereka menolak, tapi intinya mereka adalah yang namanya penyakit futur. Gitu, akhi. Masya Allah, berarti sembari kita nonton antum di balik media dakwah, di balik layar,
antum juga mungkin di sela-sela itu ya butuh cas diri sendiri kan. Jadi untuk Ya, ya nonton tentunya kajian. Ya betul, tentunya begini, karena kan di setiap video kajian, setiap video panjang itu pasti ada apa poin-poin menarik gitu kan. Nah kita nggak akan tahu poin menariknya di mana kalau kita tidak mendengarkan kajian gitu kan. Kalau kita nggak dengerin kajian, karena ini juga untuk teman-teman panitia kajian ya. Ini juga nasihat teman-teman panitia kajian. Ketika misalnya antum sibuk di belakang layar kajian, timbulnya apa terciptanya produksi video kajian. Itu biasanya antum ketika kajian berlangsung antum gak fokus karena fokusnya antum adalah di media, Alat-alat media. alat media, iya benar banget. Tapi caranya untuk bisa ilmu yang disampaikan pada Ustadz tadi terserap oleh kita, caranya adalah kita dengerin kajian lagi. Jadi dengan mendengarkan kajian lagi, insya Allah ada poin-poin bagus yang kita dapatkan dan itu bisa kita potong jadi video pendek. Jadi hal yang baru lagi gitu. Jadi hal yang baru lagi. Karena biasanya dari sekian menit kajian itu nggak semua kita hafal, nggak semua kita masuk. Tapi dengan cara kita memurojaah lagi pelajaran yang sudah kita dapatkan di pengajian tadi, gitu kan, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang bagus untuk kita bisa sebarin ke masyarakat lagi, gitu. Masya Allah. Nah itu kan di balik media dakwah, di balik layar media dakwah. Nah ketika menjadi seorang relawan kemanusiaan tentu namanya di tempat bencana itu ada suka dukanya. Nah itu So pasti bro. Masya Allah. Nah mungkin bisa dibagi dengan teman-teman itu suka duka ketika menjadi seorang relawan itu gimana? Waduh. Mungkin sebagian teman-teman karena gini ya akhir-akhir ini banyak sekali lembaga-lembaga sosial muncul ya. Artinya alhamdulillah ini juga giroh kemanusiaan dari ikhwah kita pun kita apresiasi sangat bagus karena sebelumnya mungkin sebelum di Lombok itu ya mungkin sedikit karena banyaknya relawan banyaknya lembaga kemanusiaan itu muncul setelah Jogja atau Aceh ya di luar lupa nih Jogja atau Aceh setelah itu bermunculan lah lembaga-lembaga sosial Lembaga kemanusiaan. Lembaga-lembaga kemanusiaan kemudian pas di Lombok itu tambah lagi dan muncul girohnya lagi kebanyakan kemarin itu yang kami lihat adalah dari komunitas dakwah mereka juga bergerak bersama-sama dengan komunitas lain dalam membantu saudara-saudaranya. Nah untuk tadi gimana Suka duka. Tapi ini pertanyaan penting ya. Jadi alhamdulillah kami sendiri sudah singgah di beberapa tempat gitu kan dan menemukan atau melihat banyak karakter manusia Indonesia. Gitu. Jadi artinya begini, kita pun di sini mendapatkan pelajaran yang sangat bagus. Jadi ketika seorang dia tidak pernah keluar, otomatis mindset yang ada pada dirinya adalah seperti apa yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, tapi ketika kita misalnya keluar daerah dan menemukan karakter manusia yang berbeda-beda, insya Allah kita akan paham bagaimana kedepannya dalam hal menerapkan ilmu agama atau dalam istilahnya dalam hal berdakwah. Artinya tidak semua apa yang kita dapatkan di saat itu langsung kita terapin ke masyarakat. Enggak. Artinya kita melihat dulu ini karakternya seperti apa sih, ini karakter seperti apa sih. Artinya mungkin Jawa Barat sama Jawa Timur atau Jawa Tengah itu karakternya berbeda-beda. Di Jawa Timur sendiri atau Jawa Tengah sendiri dalam satu provinsi gitu kan. Itu antara satu daerah dengan lain itu berbeda karakter. Nah, di sana pun kita akhirnya bisa belajar bagaimana melihat karakter manusia. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua orang ketika di lapangan. Enggak, kita harus melihat dulu seperti apa. Kemudian untuk dukanya ya tahu sendiri kalau sudah kalau sudah lebih dari sekian hari tahu sendiri dah. Insya Allah para relawan paham. Ya enggak? Enggak mandi. Biasa itu. Namanya relawan di lapangan ya biasa. Enggak mandi sehari 2 hari itu biasa lah. Relawan tiap hari mandi 3 kali. Bukan relawan itu. Namanya mau piknik apa. Rekreasi ingin. Iya. Okay. Kita bukan rekreasi, kita adalah relawan kemanusiaan. Bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan kita. Masya Allah. Berarti semakin jauh kita berjalan, semakin jauh kita melangkah, insya Allah semakin banyak pengalaman dan ilmu yang luas yang bisa kita dapatkan. Betul. Kita pun bisa melihat berbagai karakter suatu manusia di Indonesia loh ini di Indonesia. Indonesia di ruang lingkup Indonesia misalnya Bali sendiri. Iya. Itu berbeda karakter lagi. Bali mengecil lagi berbeda karakter lagi. Jadi di sana kita bisa melihat artinya bisa bersikap ketika kita misalnya terjun di masyarakat. Kita bisa melihat karakter seperti ini, karakter seperti ini. Akhirnya kita bisa
menyikapi mereka, artinya kita bersikap bagaimana berhadapan dengan suatu karakter dari masyarakat tertentu gitu. Nah, Masya Allah. Yang terakhir nih Kang Badi. Ya. Mungkin Kang Badi bisa kasih motivasi untuk kita. Motivasi apa? Motivasi para jomblo. Motivasi untuk kami sebagai orang-orang media dan juga relawan-relawan kemanusiaan di luar sana biar tetap istiqomah, tidak kalau dia misal futur bisa kembali gas lagi begitu. Intinya seperti yang tadi disampaikan begitu ya. Artinya motivasi kita untuk terjun ke lapangan apa sih? Motivasi kita pun terjun di media dakwah atau di balik di belakang layar dakwah itu apa sih tujuan kita? Kalau kita mencari ketenaran dunia buat apa? Dunia ini sempit, dunia ini sementara. Kita cari keikhlasan aja. Insya Allah dengan lillahi ta'ala Allah akan menolong kita. Intinya itu. Dan kita terjun ke lapangan bagaimana membantu masyarakat. Hal yang paling kita sangat bahagia adalah ketika melihat masyarakat yang kita bantu itu tersenyum dan mengucapkan rasa terima kasih gitu. Ya. Terutama kami di Markas Bersama As-Sunnah ya yang menaungi beberapa lembaga begitupun kami di Markas Bersama As-Sunnah ini ketika terjun ke lapangan di misi kemanusiaan gitu. Hal yang paling khas dari kami adalah bagaimana dakwah itu terima di masyarakat. Artinya kita nggak cuma membawa misi sosial, kita nggak cuma ingin membantu masyarakat, tapi bagaimana dakwah tersampaikan kepada masyarakat. Karena sebagian besar, ini jujur aja ya, sebagian besar masyarakat yang kita bantu belum paham agama. Mereka masih sesuai dengan kebanyakan manusia, gitu. Jadi kita juga ingin bagaimana secara perut kita kasih ke mereka, mungkin sandang pangan papan juga kasih mereka. Cuman jangan lupa rohani mereka, karena rohani ketika kosong bahaya. Apapun bisa masuk seperti itu. Artinya paham apapun bisa masuk gitu. Jadi intinya menjaga niat gitu biar menjaga niat betul. Niatkan lillahi ta'ala. Insyaallah kita akan dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kang Bad, sebelum kita lanjut mungkin minum dulu. Ini ada apa ini? Susu kurma. Susu kurma ya. Masya dari Allah. Pustaka Rahman. Masya Allah. Enak nggak? Enak. Coba aja dulu. Yuk. Bismillah. Masya Allah. Gimana Kang Bad? Enak banget Masya Allah. Oh iya, ini Kang Bad sebelum kita tutup yang terakhir dari yang terakhir sekali. Baik. Nah, nih ada punya pertanyaan yang menyentil. Sentil. Di sela-sela kesibukan antum tanggap bencana di tempat bencana, katanya antum itu masih sempat-sempatnya ngedit video dakwah, sempat-sempatnya ngirim posting di media sosial. Nah, Masya Allah. Gimana itu Kang Bad? Atau ya ini kan kedua-duanya juga wasilah kebaikan toh. Ya. Jadi kita terjun ke masyarakat juga wasilah kebaikan. Kita ngebantu media dakwah juga wasilah kebaikan gitu kan. Artinya ini kita juga harus dalam kita aktif di media dakwah gitu. Kita juga harus punya target dong. Gak mungkin kita tinggalin. Artinya ketika misalnya kita terjun ke lapangan, ingat juga kita juga ada tanggung jawab yang harus kita amanah dengan yang lain. Iya, karena mungkin jamaah menunggu-nunggu apa sih selanjutnya yang akan muncul, gitu. Tapi tetap kita seiring beriringan gitu loh. Menyelam sambil minum air. Kelelep dong. Oh gitu. Ya itu intinya itu kita di lapangan tetap action, kita bisa mengedit video di sela-sela ada waktu kosong gitu. Tapi yang jelas insya Allah semuanya bisa bermanfaat. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang aktif di media dakwah dan di lapangan tentunya antum bisa memanfaatkan waktu. Jadi ketika antum terjun ke lapangan gak mesti antum harus lepas misalnya kegiatan di balik layar, itu artinya ngedit video apa segala macam, enggak, antum bisa melakukan hal tersebut kedua-duanya, insya Allah bisa. Walaupun misal frekuensinya yang sebelumnya mungkin everyday atau tiap hari, ya mungkin 2 hari sekali seperti itu. Jadi insya Allah semua berjalan dan semua insya Allah mendapatkan manfaat. Gitu. Jazakallahu khairan Kang Bad. Ya, alhamdulillah mungkin cukup sekian podcast berfaedah pada hari ini. Semoga antum wa antuna sekalian dapat mengambil manfaat dari podcast ini. Intinya apa? Yang pertama kita menjaga niat dalam berbuat kebaikan. Kemudian berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ketika futur ya berusaha untuk istiqomah kembali. Dan seperti yang dibilang kembali tadi, ya setelah waktu gunakanlah untuk dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Insya Allah. Cukup sekian. Saya Rizky sebagai host.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.